Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Oke, seperti biasa Kakak Esther tetap berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Baik, kita akan memulai impak kita pada hari ini. Kita angkat pujiannya, nyanyi bersama-sama. Adik-adik, untuk memulai impak kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami angkat kepadamu, karena pagi yang indah ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan peribadahan kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, menopang kami di dalam beribadah dan di dalam berpelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini adik-adik bertemu kembali dengan Kak Laura. Karena pagi hari ini Kak Laura akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, Mama dan Papa akan membacanya untuk adik-adik. Oke, siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk tenang ya. Kalau Laura akan menyampaikan firman Tuhan ini untuk adik-adik. Yang pertama, bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus.
Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Tesalonika. Nah, di dalam perjalanannya berpelayanan, ada 2 orang teman Rasul Paulus di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, yaitu Silvanus dan Timotius. Mereka adalah rekan sepelayanan Rasul Paulus. Mereka ini rajin memberikan informasi atau laporan kepada Paulus tentang kesejahteraan hidup jemaat di Makedonia. Nah, mereka tuh rajin adik-adik melaporkan, walaupun pada saat itu Rasul Paulus berada di penjara, tetapi dia rajin menulis surat. Nah, di sini kita belajar, walaupun di dalam kondisi yang menderita, Rasul Paulus itu tetap sukacita untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada teladan yang bisa kita contoh, walaupun di dalam keadaan yang tidak berbahagia, dalam arti di dalam penderitaan, Rasul Paulus senantiasa menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat-jemaat di mana Rasul Paulus pernah berpelayanan, seperti di dalam jemaat Tesalonika. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ini ada teladan yang bisa kita ambil. Teladan seorang Rasul Paulus di dalam imannya yang luar biasa. Adik-adik lihat, dia tetap setia untuk menyampaikan firman Tuhan walaupun di dalam kondisi, dalam keadaan dia terpenjara. Nah, bagaimana dengan kita semua? Adik-adik yang hidupnya bebas merdeka walaupun pada saat ini kita sedang pandemi. Kita bisa menjadi teladan. Teladan di rumah, bagaimana itu? Nah, kita bisa membantu orang tua, membantu mama dan papa. Apa ya? Banyak adik-adik. Contoh, ketika kita adik-adik yang kelas kecil, pada saat selesai makan, mungkin bisa mencuci piring bekas adik-adik makan. Satu aja. Nah, bagi adik-adik TK, ketika habis bermain, pastikan mainannya berantakan. Yuk, bantu mama. Diberesin mainannya, letakkan ke tempatnya. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Menjadi teladan di dalam rumah. Untuk mungkin pada saat kita bermain bersama kakak, kakaknya nakal, suka mukul. Nah, adik-adik bisa mengingatkan, oh ya kak, kakak mainnya nggak boleh mukul-mukul, nggak boleh itu. Tuhan Yesus bilang kita nggak boleh nakal. Nah, hal-hal kecil itu adik-adik bisa lakukan. Kita bisa menjadi teladan Kristus. Mungkin di dalam rumah, karena selama ini kita terbatas untuk berkegiatan di luar. Kita hanya berkegiatan di dalam rumah, karena sekolah belum diaktifkan. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pagi hari ini tuh adik-adik. Ya, kita harus menjadi teladan Kristus. Apa yang Kristus ajarkan buat kita melalui firman-Nya, mari kita buat di dalam kehidupan nyata kita. Kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan sehingga kita dimampukan, kita dikuatkan sebagai anak-anak untuk bertumbuh menjadi anak-anak Kristus, menjadi anak-anak teladan yang luar biasa. Bagaimana adik-adik? Oke, Kalora harap apa yang Kalora sampaikan pagi hari ini mungkin singkat, tapi dengan satu harapan, adik-adik dapat menjadi teladan dari hal-hal yang kecil yang telah Kalora sampaikan tadi. Demikianlah firman Tuhan untuk adik-adik di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah dan semua anak-anak yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Berkata kepada
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan untuk bisa mencontoh sikap dari Rasul Paulus, di mana ia bisa menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang ia layani dimanapun ia berada. Ajarkan kami juga Tuhan, untuk kami boleh menjadi teladan melalui sikap dan perbuatan kami, tutur kata kami dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kami juga boleh menjadi anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti IMPA di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan mau senantiasa ingatkan kami untuk kami setiap minggunya boleh bersemangat untuk mengikuti IMPA ini. Tuhan berkati kami juga semua yang masih dalam pendidikan kami, berkati kami yang masih harus mengikuti pendidikan dari rumah, berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, kesabaran, dan semangat untuk bisa mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami dengan baik. Tuhan, dalam doa ini kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak layan kami yang selalu menyiapkan IMPA setiap minggunya. Dan Tuhan mau berkati mereka, Tuhan mau berikan kesehatan, sukacita, juga Tuhan mau berkati para pendeta, Tuhan mau berkati para majelis dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan mau berikan semangat, Tuhan mau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga semua pelayanan yang mereka lakukan itu boleh membawa sukacita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini, kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang jompo, mereka yang saat ini bersedih karena sakit penyakit, juga bagi para korban bencana alam Tuhan. Kayak Tuhan mau jaga mereka satu persatu, Tuhan mau lindungi mereka, hibur mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan juga Tuhan memberkati bantuan yang telah dikirimkan, kiranya itu boleh meringankan semua beban mereka. Tuhan, inilah doa kami, ampunkan atas dosa pelanggaran kami, untuk kami layak di hadirat-Mu. Tuhan, doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.